Selamat malam. Buat penonton yang ada di rumah, buat penonton yang ada di studio, tampangnya masih segar-segar, masih muda-muda ya ini ya. Masih muda tapi budak semuanya. Si Bapak nggak yakin gitu nanya ke mereka. Ini masih pada muda-muda ya? Oh, yang jawab kok yang berumur ya? Tapi kelihatannya Pak, tadi mereka tuh jawabnya ragu-ragu karena mungkin cowok-cowok di sini atau cewek-ceweknya juga patah masih hati. kebawa baper dengan Hari Patah Hati Nasional. Ya. Betul? Ada yang kecewa Raisa sudah bertunangan dengan Hamis Daud? Jadi pada Rame tanggal banget, 21 kemarin itu di Ya. Twitter itu rame dengan hashtag apa? Hari Patah Hati Nasional. Masya Allah, nasional. Ya, nasional loh ya. Jadi baca. Penyanyi Siapa? kenamaan kita Raisa. Apa? Raisa tunangan dengan Hamis Daud. dengan Hamis Daud. Ya, dan kemudian hal itu membuat netizen Patah hati. Jadi yang cowok-cowok udah nggak usah ngarepin Raisa lagi, udah patah hati nasional ya. Yang cewek-cewek juga jangan tahu ngarepin cowok karena pada ngumpul di Gading sekarang ya sama temen lu tuh. Iya dulu Pak ya. Coba lihat capturean Twitternya. Kita lihat ya, ini dia, silakan. Hari Patah Hati Nasional. Hari Patah Hati Nasional. Raisa ditunangin, mereka patah hati semua tuh gimana? Karena kan Raisa itu idola laki-laki, terus Enggak juga, gue nggak pernah ngidolain dia perasaan. ya laki-laki bukan yang kayak bapak, laki-laki yang masih muda gitu Pak. Raisa tunangan masih ada Isyana kan kalian? Iya benar juga sih Enggak. Pak. Saya nggak bisa baca Iya nggak kebaca. karena kekecilan. Nah itu dia. Telah usai. Oh, perjuangan telah usai. Titipkan saja kepingan-kepingan hayalan kita pada Hamis. Kalau dia gagal, bahagiakan Raisa, kita kudeta. Aris Prasetyo. Wah, mimpi Anda luar biasa. Arsenal gagal finish di 4 besar. Barca gagal juara La Liga. Rossi jatuh di lap terakhir. Raisa jatuh di pelukan Hamis. Patah hati nasional. Sedih ya. Sedih loh. Sedih ya Pak. Sedih. Belajar dari Vinales, sebelum menyentuh garis finish masih bisa menikung. Ini peringatan untuk kami supaya berhati-hati. Oh, tampang lo. Dia mau nikung. Karena kan masih tunangan, belum ke pernikahan. Betul. Gitu. Belum janur kuning. Iya, belum bendera kuning ya Pak. Bendera kuning mati. Oh ya, Janur kuning. jangan sampai. Belum janur kuning. Raisa sama Hamis sudah tunangan. Besok upacara bendera setengah tiang, bosku. Aduh, sedih berkabung. Dia duka. Iya duka. Ya. Tampangnya kesian-kesian semua. Hashtag Hari Patah Hati Hari Nasional. Patah Hati Nasional. Oke. Ada berita, tapi ini berita lagi rame sekarang nih ya. Ada berita tentang Raisa itu yang lucu ya. Ada berita juga tentang bom. Ya. Bom bunuh diri di konsernya Ariana Grande. Itu kemarin kalau nggak salah ya, terjadi ledakan di pintu keluarnya konser Ariana Grande. Jadi setelah Ariana Grande selesai konser baru bom diledakan. Diselidiki oleh saya pikir mungkin membuat bom bunuh diri itu sebelum meninggal ingin menonton konser dulu ya. Kalau nggak kan diledakinnya pada saat konser ya kan. Jadi kayaknya dia mau nonton dulu dari pintu luar. Iya. Jadi begitu selesai baru dia ledakin, kayaknya begitu. Iya. Meninggal 22 orang. Ya. Ya, ini masih berita terakhirnya, nanti pasti ada revisinya lagi. Lalu 50 orang lainnya luka-luka akibat ledakan. Dan saya rasa bukan hanya meninggal karena bom, tapi karena ada yang meninggal karena keinjak-injak pada saat mereka mau keluar. Karena bayangkan itu diledakan di pintu keluar. Orang pasti kaget dan orang lari semua keluar dan pasti banyak sekali yang keinjak-injak. Ya kan? Ya. Itu adalah 2 berita besar yang terjadi belakangan ini. Baru kemarin banget. Raisa memang termasuk berita besar dia tunangan. Iya, buktinya soalnya di Twitter itu dia jadi top trending topik. Ini coba ada yang ngaku nggak? Kalian ada yang nge-tweet nggak? Hashtag Hari Patah Hati Nasional. Nggak mau kelihatan ya. Gitu Pak, soalnya itu jadi trending topik banget Pak. Soalnya dua-duanya, yang cewek yang cowoknya itu idola cewek-cewek sama idola cowok-cowok. Oke. Well, I don't really care about that. Ya, congratulations aja kalau udah tunangan. Selamat ya Neng Raisa. Ya, oke. Masih ada Isyana kok kalian ya. Ingat. Kita mau undang siapa hari ini? Hari ini Bapak akan bertemu dengan penyanyi juga, tapi bukan Raisa. Ini penyanyi laki-laki yang Pak, katanya Pak, kontroversial Pak.
Ya kalau nggak kontroversial nggak diundang. Oh iya ya? Iya, ngapain diundang kalau nggak kontroversial? Yaudah Pak. Penyanyi biasa-biasa saja Pak. Ya ngapain ya? Mending pulang. Oh jadi Bapak emang suka yang kontroversial? Iya, memang Yaudah Pak, kalau harus. gitu saya langsung undang aja ya. Siapa? Bahasa Emang- Inggris namanya Pak? Emang sudah ada di sini? Udah ada sih. Bapak mau sekarang apa nanti? Kamu lagi ngulur-ngulur waktu saya ya? Bapak mau sekarang apa nanti? Sekarang lah. Mau Udah. Minum katanya. Si Suka. Hai. Ngapain si Suka? Suruh bawa. Lagi apa? Katanya suruh minum. Sekarang. Bapak syuting bawa orang tua. Nyuruh minum. Indonesia ini luar biasa loh. Indonesia ini sangat luar biasa. Ya, kebudayaan alay itu luar biasa. Orang Jepang ke Indonesia kelamaan aja jadi alay. Ketularan. Hai. Ini OB baru Pak. Hai. Ngomong aja bendeng loh. Ini OB baru. Ini OB baru. Iya. Oh. Yang itu jadi kayak cucok sih Oh, Pak. iya. Aku jadi OB katanya. Apa OB itu? Official boy. Apa? Salah ya? Apa? Orang botak. Oh iya betul. Orang botak. Oh, office boy. Office boy. Jangan goyang-goyangin kursi saya, ngomong goyang-goyangin kursi saya. Malah main sama aku. Ini orang Pak biasanya gentayangannya di rumah Uya. Boleh nggak yang di rumah Uya? Iya. Biarin aja di rumah Uya, nggak usah masuk-masuk ke sini ya. Di rumah Acaranya Uya. beda, tipenya beda, dan gua nggak suka. Kan di rumah Uya dulu baru hitam putih. Ya. Iya kan? Jepang aja alay. Heran gua. Kalau orang Jepang semuanya seperti ini, Indonesia tidak pernah dijajah dulu. Ya kan data Indonesia, ya. Mati sama orang-orang kita. Oh gitu. Iya. Oh gitu lagi dia. Suruh pulang ke negerinya kenapa sih? Jangan Pak, kasihan dia sedang mencari nafkah Lu di sini. ngapain di sini? Kan udah nggak di JKT. Hari ini JKT. masuk TV di sini. Kenapa nggak di JKT? Kagak laku JKT. Enggak kuat. sih, enggak juga, cuma lebih laku di luar sendiri. Oh gitu. Oh. Kerja dapat uang. Bawa Suka minum. cari uang tuh. Bawa minum Pak, tumpah-tumpah ya. Itu. Ini saya kasih pilihan sama Bapak. Bapak lebih baik menghadapi OB baru kita Saya atau mau bintang menghadapi tamu- bintang saya mau tamu yang bintang tamu kontroversial. saya. Oke. Ini dikubur ya. Itu aku bintang tamu juga. Enggak. Dibayar. Tahu Bil. bintang tamu. Usir Bil. Hah? Nggak berani, Gila. takut dijajah. Ya udah Pak, kita langsung undang aja Pak, ntar sambil saya ini ya. Buang. Semangat, ye! Kita akan undang penyanyi kontroversial, ini dia Young Lex. Young Lex. Apa kabar Young Lex? Sakit. Oke, Young Lex. Boleh nggak tugas pertama? Apa tuh? Boleh nggak? Lu boleh gebukin dia nggak sebentar? Oh, boleh. Ya? Tapi Nggak ada tega sih. hukumnya kalau di TV itu. Nggak tega tapi. Hah? Nggak tega. Lucu soalnya. Oh lucu. Kok saya lebih ke jijik ya? Ya udah, kita udah ada Young Lex, kita akan ngobrol dengan Young Lex setelah yang satu ini. Jadi yang mana-mana tetap di hitam putih. Saya sudah bersama dengan Young Lex di sini. Nah ini menarik Young Lex, karena Ya. pada saat kita ngundang bintang tamu, ada gue udah ngundang bintang tamu, lu itu kan dari tim kita masukin promo, Oke. ya kan, bahwa we gonna have Young Lex in the show. Oke. Now the problem is pada saat kita promo itu ternyata banyak fans lu, tapi banyak juga yang nggak suka. Oke. Ya, jadi yang bilang ngapain diundang, nggak perlu diundang, dia bukannya nggak mau di TV. Wah, Oh, kayak gitu. Terus. Ya, nah, why? Gue bingung nih ya. Akhir-akhir ini gue terus riset keresahan gue ini nih. Soal sebenarnya lumayan berat nih bahasannya nih. Indonesia itu siap nggak sih sama eranya internet? Ke situ dulu awalnya. Karena sekarang udah bukan kritik ataupun saran yang membangun lagi. Tapi hujatan gitu. Udah tingkat yang membenci dan membuli dengan kesenangan hati. Jadi mereka tuh kayak, menurut gue nih ya, gue sih harus ngobrol sama orang yang punya yang psikologi mungkin, karena media sosial itu adalah sosial gitu loh. Berarti dulu kan sosial kan secara langsung. Sosial dulu berjumpa, Ya, penyakit sosial dulu beda. Setelah sosial media timbul penyakit sosial lagi yang baru lewat internet.
Karena udah nggak wajar. Gue ngeriset ada YouTuber bocah, ini keresahan gue juga. Namanya Yosafat. Gue sedih gitu sama Indonesia dalam artian it's okay lo hate gue terserah, gue udah dewasa. Ya gue pernah dengar, katanya dia dikata-katain habis-habisan. Yes, itu gue bingung alasan ini orang apa. Kenapa? Karena si Yosafat cuma bikin, dia mungkin terinspirasi sama YouTuber. Dan dia pengen bikin video YouTube di umurnya yang 10-11 tahun. Nggak ada salahnya dengan kamera jelek. Dengan keterbatasan dia lah ya. Yes, cuma niat dia tuh nggak kayak umur gue 11-12 tahun mungkin masih main di rental PS. Tapi 11-12 tahun dia tahu cara bikin konten. So it's good? Ya, so it's good. Cuman komennya bikin sedih. Okay. Banyak kata-kata kasar, alat kelamin. Itu masuk semua ke sana? Masuk semua, gue bacanya, men, berhenti aja jadi YouTuber, lo gak cocok, rumah lo miskin, edit lo jelek. Salahnya ini anak apa ya? Paham gak maksudnya? Sampai dibilang miskin? Miskin, rumahnya jelek, lo berhenti aja jadi YouTuber segala macam. Ini anak 11-12 tahun. Dan he wants start something kayak nanti mungkin bisa jadi bigger. Who knows? Ya who knows, karena kalau lo sering lakukan kayak gitu, ada berapa banyak potensi artis yang hebat nanti. Yang lu blok, atau potensi content creator yang lo patahin dari kecil. Nah ini penyakit baru, jadi gue gak kaget ketika apapun yang gue lakuin, even bad or good, mereka bakal reaksinya gila. Jadi gue santai banget, karena ini udah mengglobal. Oke, but is that good for you if there is controversy? Kalau soal kontroversi sih sebenarnya apa yang gue lakuin itu sebenarnya semua sama dan sederhana dan sangat simple. Cuman bedanya sekarang kayak media selalu menyorot. Contoh, gue pernah taruhan rokok sama driver gue waktu lagi promo single gue yang slow di Bandung. Itu kayak sesuatu yang simple gitu. Itu kan kita taruhan seru-seruan gitu loh. Indonesia lawan apa? Kita taruhan yuk yang menang traktirin kita rokok gitu loh. Traktirin rokok. Gue ngupload di Instagram segala macam, masuk beritanya seorang Alex cuman taruhan rokok. Itu kan sebenarnya hal simpel yang gue nggak perlu diliput media dan nggak perlu diangkat. Gitu. Dan kalau dengan Iwa? Kalau Iwa itu different case. Itu adalah statement gue secara personal yang harusnya disampaikan personal dan harusnya itu di dapur. Dan mungkin gue kurang tahu ya gimana permainannya media pada waktu 4-3 bulan lalu. Jadi gue cuman jujur aja dan nggak semua dapur sebenarnya boleh diungkapkan. Dan itu sebenarnya statement harusnya sih oke-oke aja. Okay, it's your opinion, right? Yes, kayak contoh misalnya aku ngomong sama Mas Didi tuh gini, menurut aku tuh Mas Didi jelek gini. Terus harusnya itu nggak masalah kalau disampaikan personal. Oke, cuman karena akhirnya digemborkan oleh media. Yes, but dan it's not you yang gemborin ke media. Bukan. Oke. Sama satu lagi sih kayak seharusnya tuh kayak harusnya ada gimana ya, sebelum berita naik atau segala macam harusnya ada konfirmasi dulu, cuman langsung dinaikin aja. It's okay, I know the media wants the traffic gitu loh. Cuman nggak masalah sih, dalam artian ya harusnya ada izin aja. Cuman nggak apa-apa juga. Yang berlalu biarlah berlalu, yang baru akan datang. Oke. Itu gue ngeliat ada wajahnya Ahok di tangan lu. Iya betul. Can you show it to the camera? Masih luka sih, masih 4-3 hari lalu Pak Ahok. Ini tato permanen by the way. Iya. Merinding nih, mau nangis nih. Why? Karena gimana ya, ngelihat sosoknya dia itu satu orang yang ngelawan arus. Kayak kenapa sih pada benci dia banget? Karena nggak tahu nih, mungkin gue so tahu kali ya. Gue tahu dia dipenjarain di penjara yang tempat isinya orang-orang yang dipenjarain sama dia. Terus kayak gue sedih banget. Kenapa gue mau stand out setelah pemilu? Karena gue nggak mau banget dikait-kaitin followers gue untuk gue track untuk pilih Pak Ahok segala macam. Gue nggak mau. Gue pengennya bersih banget karir musik aja. Jadi setelah selesai pemilu kayak gue udah nggak kuat dan nggak tahan, gue harus stand out. Maksudnya gue harus keluarin, ya kan kebebasan gue juga gitu loh. Mas Didi bersuara, mungkin bisa lewat lagu, bisa lewat karya. Ini tato ini karya juga gitu loh. Bisa lewat Twitter, suara itu pun bagian dan dari karya. itu adalah ekspresi lu terhadap seorang tokoh yang bernama Ahok. Iya, karena menurut gue gini, seumur gue hidup gitu loh, 25 tahun nih, belum pernah gue ngelihat politisi ketangkep, penjara, orang-orang nangis. Gue juga termasuk nangis. 25 tahun gue hidup di Indonesia, di Bumi Pertiwi, gue gak pernah ngelihat ada sesosok politisi yang punya fans. Mengguncang dunia gitu ya. Yes, dan dia mengguncang dunia gitu. Ini udah another level. Dan kenapa gue
Mungkin kalau gue Mas Didi hidup di zamannya Pak Soekarno, gue bakal mengidolakan Pak Soekarno. Iya. Cuman gue let's be real aja, gue hidupnya di eranya si Pak Ahok. Dan gue yang ngefans sama Pak Ahok, simple. Udah dengar berita terakhirnya batal naik banding? Iya, udah tahu. Dan gue rasa sih kebijakan yang ya udahlah, dia merasa mungkin udah capek kali ya, dia mungkin ya udah, let's be gentle 2 tahun. Habis itu mungkin dia mau start hidup baru atau balik lagi ke menjadi patriot sesuai dengan wawancara dia sebelumnya. Gue tunggu banget. Gitu. But you basically gonna support gitu. Oh pasti, apapun yang dia buat, mau dia berhenti di politik, mau enggak, bakal support dan ngefans. Karena gue tahu dia punya integritas gitu. Jadi apa yang diomongin semuanya benar dia lakuin. That's why itu alasan besarnya kenapa gue tato Pak Ahok, kenapa permanen. Karena satu, sosok yang gue idolain banget di era sekarang. Gak pernah gue ngidolain politisi, gak pernah seumur-umur. Baru ini. Gitu. Yang Lek, tadi sebelum kita bicara Ahok, kita ngobrol tentang Yosefat. Oke. Si anak kecil YouTuber tersebut yang dibully begitu banyak orang, dibilang miskin, rumah lu jelek dan sebagainya. Tapi kita lari ke sebuah pendapat bahwa dia itu adalah seseorang yang mau berusaha, ya kan? Yes. Apapun itu, ya memang orang usaha pasti banyak kekurangannya. Betul. But is that true kalau lu sendiri sebagai, what do I call you? Penyanyi, rapper? What? Rapper, bukan Oke. penyanyi. Sebagai- Tapi bukan rapper juga sih, Mas. Entrepreneur aja lah. Oke, entertainer Tukang lah ya. dagang. Ya, Entertainer. tukang dagang lah. Sebagai seorang entertainer Ya. sekarang yang dikenal orang, is that true kalau lu dulu juga susah? Oh iya dong. Gua dengar lu pernah jualan nasi uduk. Betul, dari SMP. Reseller gitu, reseller. Intinya kemauannya gede, gimana caranya ya? Susah apa? Sesusah apa ya? Sesusah gue tahu kondisi orang tua gue, cuman mampu lah, nggak susah-susah banget. Cuman gue tahu batasannya, dalam artian gini loh, bayar sekolah bisa. Cuman gue nggak bisa minta sesuatu yang gue pengen. Jadi kan ada kebutuhan, ada keinginan. Keinginan gue pengen banget. Gimana caranya beli sendiri. Dari SMP udah kelatih tuh mentalnya. Simpel, cuma beli dompet, beli gesper, gitu-gitu aja. Beli topi yang harganya 20.000. Caranya harus jual nasi uduk, dalam artian bukan bikin nasi uduk kayak. Gue pertama makan nasi uduk. Enak nih. Enak. Nitip dong. Satu nasi uduk 1.500 ya. Apa 2.000 gue lupa. Upah gue jalan, silakan nggak apa-apa. Yang beli 8 orang, dapat 16.000. SMP dulu lumayan banget Mas. 2 hari 3 hari dapat 16.000. Kadang-kadang besok nggak ada, besok ada lagi. Dibikin santai gitu loh, nggak yang nyari duit banget. Cuman mental memenuhi keinginannya terlatih dari SMP. Oke. Dan yang membuat lu mau jadi seorang rapper? Mungkin satu kali ya, karena gue nggak bisa nyanyi. Itu, dan kedua memang gue nggak percaya sama kebetulan sih ya. Gue percaya itu sama destiny, dan gue tau gue ditakdirin memang untuk bergerak di dunia ini nih, atau memang mungkin gue punya kapasitas, mungkin Tuhan percayain gue gimana caranya gue nanti dapet tanggung jawab, dan gue bisa tanggung jawab ini sekarang, yang gue sadar sekarang harus mulai gue ambil gitu, dalam hal bersuara dan kasih influence ke orang-orang gitu. Mungkin disadarkannya sekarang. Lu sempet jadi heboh ketika duet sama Awkarin. Oke. Sebelum lu duet sama Awkarin, apakah lu udah punya karya sebelumnya? Oh udah, sama Awkarin itu sebenarnya sebelum sama Awkarin ya, udah ada album indie, fanbase gue udah lumayan, gue udah manggung ke banyak, ke Tual, pernah ke Medan, pernah ke Jogja sebelum sama Awkarin. Di indie gue udah lumayan. Habis itu ada track yang namanya GGS yang lumayan viral juga. Dan waktu gue ngambil langkah Awkarin itu, temen gue banyak yang gak setuju. Gue gak setujunya kenapa? Karena yang gue lihat dari Awkarin itu sebenarnya balik lagi ke ketidakadilan di Indonesia lagi menurut gue. Karena setelah gue ngobrol personal sama dia kenapa sih bisa viral? Lu orang ABG, putus, eranya sekarang mau curhat di vlog, di-upload di vlog, viral. Salah dia nggak? Nggak salah dia. Terus memang salah dan jangan ditiru, dia ngomongnya kasar. Tapi salah dia nggak? Nggak salah dia. Harusnya kalau mau disalahin adalah platformnya gitu loh. Kalau lo memang nggak siap untuk kebebasan bersuara atau berpendapat lah, harusnya platform itu nggak boleh ada di sini, sosial medianya. Karena harusnya ada aplikasi yang khusus untuk Indonesia yang nggak boleh ngomong kasar. Jangan salahin personnya gitu loh, jangan salahin Awkarinnya ataupun siapapun lagi berikutnya. Salahin adalah platformnya nggak bisa menyaring
harusnya ada aplikasi khusus Indonesia. Contoh misalnya Snapchat atau Instagram khusus Indonesia. Misalnya harusnya seperti itu. Jadi maksudnya harusnya difilter sama platform. Iya, lu jangan orangnya dong. Karena orang dia bilang gini ngomong kotor gitu, itu haknya dia gitu loh. Instagramnya dia salah nggak? Nggak salah dia juga. Secara manner ya dia salah. Secara manner dia tidak sopan. Yes. Oke. Tapi secara kebebasan berpendapatnya dia nggak salah. Orang sosial medianya bolehin kok. But the funny thing is, yang lucu adalah begini. Kalau Anda bilang Anda nggak suka dengan Awkarin atau siapa gitu, gini, buat saya sendiri, saya tidak sukanya karena kalau lu ngomong kasar, ngomong kotor, dilihat sama anak-anak dan sebagainya, anak-anak bisa niru. Yes, betul. But then again, balik lagi, anak gua nggak nonton tuh tapi begituan. Iya, betul. Anak gua nggak pernah nonton gituan juga gitu ya. So it's basically makanya harus ada bimbingan orang tua, But the problem is, kalau Anda memang nggak suka dengan orang siapapun itu, anggaplah Awkarin, anggaplah yang misalnya dia ngomong apa gitu ya. Lalu kenapa Anda tonton? Terus jadi viral gitu loh. Loh, sekarang kalau orang ngomong kasar di internet ya, itu jadi viral loh. Jadi saya kalau mau terkenal, saya gitu aja ya, lebih gampang terkenal. Ya, betul banget. Jadi if you don't like someone, don't follow it. Don't watch it, don't spread it. You don't like it ya, dengan cara lu nge-spread ya akhirnya orangnya makin tambah sukses kan. Iya, betul. Dengan cara seperti itu gitu. Tapi yang Lex sendiri sebenarnya what kind of person are you? Aduh, gimana ya? Gue sih ya karena berangkat dari bawah. Teman-teman inner circle gue yang tahu gue gimana. Ada orang yang ngomong katanya lu nggak mau di TV. Bukan nggak mau, itu bukan lirik gue juga. Dalam artian tuh gini. Kenapa gue ngomong, oke gue bahas di sini aja. Kenapa di lirik itu YouTuber ngomong YouTube lebih dari TV. Suaranya jovial kayak gitu. Kenapa seperti itu sih? Karena itu suara kita dari seorang creator. Gak semua orang bisa masuk TV. Dan masuk TV gak semua orang bisa free. Nah, gue waktu sebagai musisi indie, itu keresahan yang kita bikin, kita alamin. Jadi pas gue bikin lagu, apa yang mau gue suarain itu keresahan gue. Jadi gini, kalau kita bikin lagu, gimana cara masukin TV? Gak bisa, gue siapa? Gue belum artis label, so gue masukin dari YouTube. Make sense. Ya, jadinya itu suara kita. Dan lucunya ketika And it's your right to say that. ya, betul banget. Dan contoh misalnya, kita ngomong A jelek gitu. Gak semuanya A jelek. Jadi tapi itu kan gak bisa dideskripsiin lewat satu lirik lagu atau satu lagu doang gitu. Ya tapi ya biarin aja. Netizen mau bertambah-tambah silahkan. Intinya suara itu yang suara disuarain setahun lalu. Banyak gak terus selebriti atau teman-teman yang ada di TV yang then they become hate you? Enggak sih. Karena kalau kita ngomongin riset lagi, kita ngomong YouTube lebih dari TV. Boom, dengan bercandaan seperti itu. Dan kok mau masuk TV? Di US gitu loh, udah ada researchnya, 80% ke YouTube, 60% Netflix. Dan kita berani jujur, mungkin yang hidup di 5 kota besar di Indonesia, Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, yang internet koneksinya kencang, gue berani garanti anak mudanya udah jarang yang nonton TV. Ada marketnya tersendiri. Dan gue suarain itu, suara dari market gue. Gue yakin banget. Gue yakin banget mungkin Aska udah gak nonton TV lagi. Ya basicnya dia nonton gua aja di YouTube akhirnya. Karena hitam putih pun ada di YouTube. That's it. Kenapa? Karena sekarang udah nonton TV itu udah on demand gitu loh. Zaman dulu gue harus tuh masih kecil, hari Minggu nonton, nungguin acara TV Dragon Ball gitu, wih nungguin gitu, kartun gitu, senang banget pagi-pagi. Sekarang dengan kesibukan kita semua yang kuliah-kuliah, ngerjain tugas-tugas, gue mau nonton TV, acara musik, sesuatu acara musik, artisnya gue suka, nanti aja lah, pulang kuliah aja lah, nonton udah ada. Mungkin fans gue yang nggak bisa nonton sekarang, dia bakal nonton nanti udah ada recordingnya di YouTube. Dan luar biasanya, ini kita ngomong 15 menit udah ada di YouTube. Nah, that's it gitu loh. Itu yang maksudnya lebih dari TV-nya, bukan berarti yang nggak semuanya yang ada di YouTube itu melebihi TV gitu loh. Kenapa sih kita sebagai content creator itu punya interaksi di YouTube? Kita bisa suggest ke penonton, subscriber kita, lo mau bikin apa nih kontennya? Lo request apa? Kita bisa baca, kita bisa bikin.
So basically you now have new platform to be more interactive dengan penonton lu. Yes, dan betul. Is freedom lu Iya, nggak dan perlu- bebas. dan bebas ya. Iya. And that's why orang-orang seperti Yosefat dan sebagainya harusnya didukung, right? Harusnya didukung. Harusnya didukung Iya. dan harusnya bisa berkolaborasi yang baik, mau TV, mau YouTube, mau everything is I think it can be good gitu ya. Ya, betul. Oke, saya break dulu, kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Young Leg, lu seorang rapper. How good are you? Aduh, Better than any rapper yang ada di sini kah? dulu sih memang 3-2 tahun lagi gue bisa dibilang rapper lah ya. Tapi sekarang tuh gue lebih pengen, nggak lebih pengen sih. Gue upgrade diri gue how to create lagu. How to create lagu. So, kedepannya gue udah latihan, gue bikin lagu pop, gue bikin lagu dangdut, gue bikin lagu itu. Dan gue, puji Tuhan bisa. Oke, di Indonesia, penyanyi yang lu paling gak suka siapa? Penyanyi yang paling gue gak suka. Pak Mo nanya yang paling disuka Iya, gitu, ini yang Pak. paling gak Loh, disuka. kalau paling suka itu kan ngefans sama siapa gitu. Justru kita harus tahu, jangan salah. Justru orang yang kita paling gak suka itu bisa membuat kita jadi sukses. Masa sih? Iyalah. Kalau kita gak suka sama seorang, kita ingin buktikan ke dia bahwa we are better than you. Gitu. Oh, Iya, oke. yang leg kan. Makanya- Aduh, penyanyi yang kita gak suka. Atau gini lah, artis Siapa? selebriti di Indonesia yang lu paling gak suka siapa? Selain Haruka ya. Selain Haruka ya. Haruka saya gak suka. Ini jawabannya gak ada sih sebenarnya Mas Dedi. Oh lu. Sumpah karena gimana ya, gak suka, siapa yang gak suka ya? Mikir banget. Bingung, jawabannya bingung. Gak suka karena dia lebih bagus gitu. Oh enggak pernah kayak gitu gue orangnya. Gak suka karena menurut lu mereka gak pantas. Aduh, nggak pernah juga sih. Kita nggak pernah tahu apa yang dia alamin sih. Jadi nggak pernah ngomong nggak pantas gitu loh. Siapa ya nggak suka? Siapa ya? Nggak ada jawabannya. Oh, waduh Pak, saya punya pertanyaan lagi. Ya. Enggak Bapak ya? Oh kamu kan suka diserang haters. Ah, Pernah diserang sama Bala Jair nggak? Tahu Bala itu Jair? Bala Jair apa sih? Yang dibayar gocengan gitu loh. Gak tahu. Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak. Alhamdulillah dia nggak kenal Pak. Nggak kenal? Untung hidupnya Pak. Kalau ikan lele tahu? Ikan lele tahu. Ikan mujair? Tahu. Salmon? Salmon Salmon tahu. Salmon mah mahal Saya nanya. Kalau Bala Jair nggak tahu? Enggak. Yakin nggak tahu? Enggak. Bener? Bener nggak tahu. Bukannya yang Lex itu kan orangnya kekinian, terus update gitu, terus tahu apa yang lagi viral di media sosial gitu. Ini sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Ini 3 hari ini lagi sibuk main PS4 nih, lagi main GTA mulu. Bukan 3 hari ini itu udah. Apa sih Bala Jair? Apa sih? Bala Jair. Ah, gue nggak tahu, gue gebukin lu. Bener nggak tahu. Itu penonton ada yang tahu? Tahu penonton? Nonton pada tahu. Apa sih? Ya udah. Saya ini penasaran banget nih. Nanti aja kita ngobrol. Oke. Gitu. Oke, yang Lek, gue mau coba lu nge-rap. Oke. Ya, nge-rap pakai kata-kata yang udah disiapin. Yes. Oke. Ya. Contohnya. Yang pertama, silakan yang Lex nge-rap dengan kata-kata males. Memilih? Siap. Ya. Malas ah. Permisi Pak. Udah. Kan nge-rap. Oh, malas. Nyebelin ya? Belum pernah Males. diserang. Bener dia, males. Lu lagi Kan pakai tema. kata-kata. Kan temanya. Oh iya, iya, ganti tema kalau gitu. Ganti tema ya. Iya. Awas lu ya. Jomblo. Oke, mau pilih? Oke. Gue udah nggak jomblo. Ini apa yang ditepuk tanganin? Orang dia nggak nge-rap. Yang Lex, lo itu adalah seorang rapper. Lo harusnya bisa nge-rap yang banyak. Kalau cuman ngomong doang itu berarti bukan nge-rap. Ayo dong buktiin kalau lo itu bisa nge-rap cikiciu. Gitu. Kata ketiga. Lo ngomong irit banget. Itu namanya bukan nge-rap. Berarti lo bukan rapper. Berarti lo lagi sariawan. Yang ketiga, Oke. harus panjang. Ya. Nggak bisa. Jadi tinggal bilang nggak bisa. Iya ya. Ya Bapak yang kasih deh. Aduh apa dong?
Kenapa sih gue pengen ngelakuin hal ini? Karena gue capek disuruh freestyle. Paham gak maksudnya? Karena tuh ada satu pesan yang pengen gue sampein di sini sekarang di acara Hitam Putih. Gak semua rapper harus bisa freestyle. Sama aja kayak gak semua orang Chinese harus bisa kungfu. Tapi kenapa gaya lu ngomong udah kayak orang mau nge-rap barusan? Maksudnya gini loh, pesannya orang harus ngerti. Gue tuh sebenarnya nggak mau memposisikan diri gue tuh sebagai ini pesan yang pengen gue sampein gitu loh, Mas Dedi. Dalam artian harus pakai mic atau? Nggak, itu buat nge-rap aja. Oke. Dalam artian freestyle dong, gue capek setiap acara TV disuruh freestyle. Jujur gue nggak bisa freestyle, terus kenapa? Freestyle tuh apa sih kalau freestyle itu kayak gini. Satu kata, terus dia ini. Berarti artinya selama ini lu mempersiapkan ya dengan matang. Dan di luar juga seperti itu. Jadi kalau ada rapper disuruh freestyle, ada yang nggak bisa dia persiapkan gitu. Pakai yang udah lu siapin. Yang lo apa yang siap apa coba? Oh, lirik-lirik lagu gua. Ada banyak. Itu nggak kotor nggak aja? Enggak. Tapi ini TV ya, lo tau lah. Ya, I know. Tapi ganti satu katanya sama kata balajair. Bisa dong. What kind of that balajair? Wah, lu nggak perlu tahu. Pokoknya bisa kan? Nggak kebayang gitu. Apa gitu, kasih tahu clue gitu. Clue itu suatu yang indah. Suatu yang indah. Permata hati, cinta gitu, ya. Kayaknya teman-teman yang Lex tahu nih. Di situ kan ada teman-teman lu pada tahu semua. Tahu nggak tuh dia? Tahu balajair. Tahu kan udah. Apa sih? Prap? Udah diam aja lo. Udah cepet. Balajair, Bang De, kasih tau Mas Dedi, kasih tau apa? Cluenya gitu biar gue bisa masukin gitu. Kenikmatan. Oh. Ini jebakan nih Mas ini. Kagak, beneran lu benci sama gue ada bukan. Wah, gue ngomong gitu. Kagak, yang Lex udah dibohongin. Teman-teman lu sama teman gue juga. Iya. Oke. Yuk kita mulai. Yang Lex, go. Go. Oh. Pakai itu. Siap. Ya, oke. Ini lampu. Enggak. Beranikan diri, keluar dari peti mati bangkit dan muncul, dari tempat tersembunyi super secret resep Krabby Patty. Gue balik lagi siap untuk jalani ini. It's amazing. Now I'm a blazing. Like a little kid said, it's amazing. Ya, gue nggak tahu balajair apaan ujung-ujungnya. Sebutin aja di tengah-tengah itu. Oh gitu. Iya, di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah itu. Udah lewat. Ganti kata. Enggak, ini mah penting. Ini penting buat hidup gue, serius. Serius, penting. Tengah-tengah katanya ganti. Belajar ya? Iya, coba. Oke. Ini soal jomblo juga deh, masukin deh. Iya, jomblo. Pasangan yang apa? Mana? Udah, jangan digituin. Udah, yuk. Tunggu. Oke, lanjut. Aduh. Harus ada balajair. Balajair. Temennya ikan mujair. Balajair. Sesuatu yang nikmat harus makan sebelum minum air. Yes, balajair. Gue nggak tahu apa itu balajair. Balajair, mungkin kalau ada cewek yang suka sama gue bakal GR. Balajair. Kayaknya boleh dikerjain sama Mas Dedi tentang balajair. Tuh teman-teman lu pada tahu tuh ya. Siap. Abis ini masuk ke akun gosip. Abis ini lu ngetop banget. Gue yakin. Gak masalah, gak takut. Heboh pokoknya. Lu gak takut? Gue mau tahu lu takutnya sama siapa sih? Takutnya sama diri gue sendiri sih. Hah? Selain diri lu loh. Oh, selain diri gue sama nyokap dan Tuhan. Nyokap dan Tuhan. Yes. Gue gak mungkin manggil Tuhan kan. Jadi manggil nyokap lu gimana kalau gue panggil sini? Waduh. Gak mungkin juga. Mungkin? Buat hitam putih apa yang gak mungkin? Percaya gak kalau gue bisa panggil malu sih? Percaya aja sih. Tato muncul di belakang nih, lihat nih. Coba aja. Kagak ya. Nembus kan ke Enggak, maksud gue gini. Kalau misalnya nyokap lu ada di sini, what you gonna say to her? Satu-satunya nih yang bakal gue sampein sekarang. Ya sayang banget sama mama dan apa sih tindakannya dari sayang gitu. Yang pengen, iyalah, nyokap gue pengen buat rumah. Sekarang jadi semua yang jatuhin gue nggak peduli nih. Yang penting rumah kebeli buat nyokap. That's it. Kita tuh nggak mungkin bawa ibunya juga karena ibunya nggak pernah mau ke TV juga soalnya. Oh siap. Mama Swag panggilannya, Mama Swag. Mama Swag. Kok nangis sih? Enggak. Well, you know what? Why don't we just invite it?
Come in. Kenapa ya setiap dipanggil nggak masuk nangis dulu? Tisu dong, tisu. Come in. Mama. Oh, pantesan nih. Nggak ada. Kagak ada, kita mau bohongin dia doang. Bohong. Tapi why that's so deep for you? Mamanya yang Lex. Tante silakan. Get up. Halo, Get Tante, up. kabar? There. Kenapa datang sih? Ya, pulang aja. Dah, Apa kabar tante? bukan di rumah aja. Dia mah. Yang Lek, Ya, gua kan juga pernah sumuran lu ya. Kalau depan emak sih, apa datang sih bukan di rumah aja. But you before that you were like so touched. And your mom here. padahal cuma datang doang ya. Kenapa gue harus nangis gini? Gue bingung juga nih. Kenapa yang Lek? Apa mungkin karena dari kecil nonton film India udah nangis? She love you. Look at that. Tisu dong please. Mas Didi ini banyak banget loh air matanya tuh. Padahal cuma datang doang, dia nggak ngomong apa-apa. Gue juga bingung nih, Mas Didi kenapa nangis ya? Cika tuh ambil tisu Cika. Kenapa datang sih? That's Kenapa good. datang sih? Apalagi ngomong serius-serius juga. Spanish berat. Sama Om Deddy? Oh pantesan nih di rumah. Kan sebelum kesini lagi main PS ya. Ini nyokap gue kemana ya? Kok nggak nanyain gue makan? Udah makan belum? Terus tadi nanya, udah jalan belum? Nanti macet. Kata nyokap macet. Gue mau mikir, kata asisten gue, nyokap macet. Emang nyokap kemana ya? Tapi udah lewat gitu loh. Yang Lek, dengerin gue. Oke. I know you're cool. I know you're good in your place. But I do know you love her. And it's hard to show it. With all the conditions. Just for this time, just for this moment. Can you show me how much you love her? Just for her. Gimana? Pokoknya Look at her. Mama datang sih, nggak bisa ngomong Mas Didi. Gimana ya? Pokoknya Hug her. iyalah. Nyokap nih dari bener-bener gue sama nyokap banget. Tuh kalau ngomong tambah nangis lagi, gue It's mendingan okay. diam aja. It's okay. Jadi kayak gue nggak peduli deh orang-orang mau ngomong apa. Saking dekat sama nyokap, gue tuh kalau di rumah ya kayak temen gitu loh. Mungkin kalau ke rumah gue kelihatannya kayak anak kasar gitu. Lo gue, tapi itu memang jarak kedekatannya terlalu dekat banget gitu. Ada mungkin yang sama orang tuanya ya lo gue gitu loh. Kadang-kadang ada apa sih dia mau kepoin? Oh sana, rusuk ke bawah. Itu cara komunikasinya, tapi kita sama-sama tahu gitu loh. Gue tahu nyokap gue sayang sama gue gimana dan sebaliknya gitu loh. Jadinya ya bisa dibilang ya sekarang tujuan gue berkarir semuanya ini memang ya cuman satu rumah doang sih, rumah. Kita Buat kita nyokap. beli di Citayam. Beli di Citayam katanya. Murah. Enggak sih, nabung dulu, ntar dulu. Udah gitu aja sih. Can I hear you say you love her? For the first time maybe? Ini kayak film-film drama Korea nih. Enggak lah, mama udah tahu lah, mama udah tahu. Yeah, but no. I want to hear that. I love you, mama. Lucu. Terus gue tatoan nangis, ya bodo amat. Tatoan disuapin, ya bodo amat. Mumpung nyokap gue masih ada. Banyak orang tua yang, banyak anak-anak muda yang pas nyokapnya nggak ada baru sedih gitu, nggak spend time. Jadi duit lo semua, duit kesuksesan lo gitu percuma kalau ntar orang tua lo nggak nikmatin sih, gitu. Gue lebih suka ngabisin waktu gue berjam-jam di rumah main PS, tapi sering ketemu nyokap gitu. Sampai sekarang nyokap masih tinggal sama gue gitu, sambil ngurusin cucu. Karena benar-benar gue tahu banget perjuangan nyokap untuk besarin anaknya gimana.
Tante, Ya, yang laki ini anak yang seperti apa sih? anak yang hampir-hampir nggak pernah buat masalah sih ya. Nggak pernah ada gesekan apa-apa selain waktu tatuan. Kalau orang-orang di luar banyak yang gak suka gitu sama yang Lek. Banyak hatersnya gitu. Iya, nggak mungkin orang di luar tahu siapa anak kita, terus kita nggak tahu siapa anak kita. Nggak masalah apa-apa sih, nggak ada masalah apa-apa. Dia orangnya sans banget. Kayak keluar meme makan bang gitu. Gue sedih gini, fans gue, bang sabar ya, gue ngerasa itu terbully gitu loh. Gue biasa aja, maka gue pengen kasih tau ke orang-orang kalau hidup gue tuh di dunia nyata tuh bahagia men. Gak kayak yang lo pikirin di sosial media gitu. Jadi lo mau coba jatuhin gue, mau coba bikin gue sedih, ngeledek gue, gak mempan. Gitu. That's it. Tante katanya dulu yang Lex ini pernah jual tiket Ya, film, terus ya. pernah jadi office boy juga kan? Iya, iya. Ceritain dong Tante. Apa ya? Melihat yang Lex sekarang udah sukses jadi YouTuber, dikenal banyak orang. Kok lo gak nanya sih, gue nangis. Bingung gue. Kalian cuma datang doang ya, gue juga bingung. Setiap di TV ngomongin nyokap nangis. Mentalnya beda. Iya, lanjut. Iya, perasaan sih ya bangga sama, lebih besar bersyukur sih, lebih ke arah bersyukur dengan dia yang sekarang. Kalau dia jadi office boy, itu sih buat tante sih biasa sih, orang dari kecil udah diajarin dagang nasi uduk, dagang lontong sayur, bikin es kelapa muda gitu. Oh iya, kita pernah bakso juga ya? Iya, jual bakso. Jadi mama sempat buka usaha bakso depan rumah, Jadi, jual es kelapa, kadang-kadang aku layanin. Jadi kalau yang satu kan 3 orang kan, anak 3 orang. Yang satu pulang sekolah harus ngapain, Lex pulang sekolah harus ngapain. Mama istirahat dulu, nanti dia ganti. Oh iya, itu pernah juga ya, apa yang lupa. Iya, kelapa muda sama bakso kan. Karena baksonya bikin sendiri gitu. Jadi kalau dia jadi office boy ya nggak ini juga sih, nggak aneh juga. Memang. Tapi gue bersyukur sih dulu itu jadi office boy itu, Mas Dedi. Why? Karena gue ngalamin, jadi sesimpel gue di mall gitu loh, atau di mart-mart yang warna merah dan biru itu, mereka lagi ngepel tuh gue izin loh. Sorry banget ya gue harus lewat. Sorry ya mas ya. Itu hatinya ada mat. Dalam artian lu injek juga gak apa-apa boy, boles. Bedain sama ujung-ujungnya bakal lewat juga, cuma bedanya kita permission di depan gitu loh. Beda banget, jadi karena pernah di situ jadi sangat menghargai posisi apapun yang ada di bawah. Itu sih yang gue pelajarin, jadi Oke, lanjut. Katanya tentang Ahok. Kalau datengin nyokap juga. Oke. Pantesan ya hilang ya. Tahu nggak kalau yang Lex suka dihujat sama haters gitu kan? Tahu banget. Bisa tante ngasih nasihat atau jangan apa gitu ke yang Lex? Yang Lex justru, Mama jangan baca. Mama jangan ikut baca. Tapi tante pernah baca nggak? Baca. Tapi nggak terlalu banyak sih yang tante baca. Setelah itu kayaknya buang-buang energi juga sih. Nggak perlu juga. Ngurus cucu emang ya? Iya. Kan kita sendiri yang milih hati kita boleh disakitin sama orang apa enggak. Oh. Kalau kita nggak mau hati kita disakitin orang ya jangan baca. Sakit hati kan pilihan kita. Gitu. Saya ajarkan dia butuh. Sakit hati pilihan kita, jangan mau sakit hati. Kalau nggak mau didolimin orang ya jangan baca. Sekarang lu posisinya udah seperti ini. Gitu sih. Yeah, but well, when you're good, then a lot of people gonna hate you. Just make sure, right? Saya break dulu. Kita kembali lagi setelah satu ini dengan Yanglek dan ibunya. Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di kita. Ya. Saya masih bersama dengan Young Lex dan ibunya. Yo. Dan kita, ya ampun. Oke. Haruka bawa apa?
Hai. Suruh makan katanya. Oh, suruh makan, suap. Tapi dia ngunyah. Dia ngunyahnya dari sini. Gak apa-apa. Makan aja silakan. Suap nih. Kalau gak malu gak apa-apa. Yuk, ayo makan. Bener ini? Bentar. Jadi Pak, Ini sebenarnya siapa sih? Aku jadi OB. OB. Orang botak. Maaf ya Pak. Maaf Pak. Ajar kamu gitu ya. Didikan saya Lu lumayan. ngajarin orang jadi alay. Maaf Pak, maaf Pak. Ya, udah tau alay jangan diajarin tambah alay. Oh ya maaf Pak. Maaf. Iya, Pak. Jadi kayak begitu liatin. Ya. Office boy. Office boy suara kayak Cantik bagus. kan? Office girl. Iya office girl kan cewek. Oh, iya, Tapi iya. Lu cewek apa cowok ya? Dua-duanya. Nggak, kalau cowok nongkrongnya di Gading. Iya. Iya lagi. Kok begini banget ya, Om Deddy ya? Ya saya juga nggak tahu. Lucu-lucu gimana sih, ngeselin juga. Iya. Kasih ya. Iya lucu-lucu pengen nabok gitu ya. Jadi dia tuh bawa ini, soalnya katanya yang Lex ini di rumah tuh manja katanya. Terus? Oke. Terus suka masih Haruka dicomot. Terus udah gitu masih disuapin sampai sekarang. Masih? Makanya Udah sekarang 25 umur gue masih disuapin makan. Tuh. Kalau lagi ada mama. Oh. Kalau lagi mama udah tidur, ya makan sendiri. Jawabinnya pakai apa tante? Tangan? Kayak... Tangan, sendok, tergantung Makanannya. Tergantung makanannya. Oh. Kalau Coba- makanan ini? Coba disuapin pakai setangan gitu tuh. Selalu. Jepang Kalau- kiri, minggir. si Bambang. Kalau dan singkong. Saya mah jujur kalau ngomong. Belum makan malam. Nah, tuh kan Jepang kiri. Kan nggak ada waktu kali Pak. Apa? Belum ada waktu. Orang job nggak punya, nggak ada waktu. Nah itu yang kedua alasannya nggak punya job. Silakan tante, kita mungkin pengen lihat selama ini kan yang Lex itu Beneran nih? Iya. Suapin aja tidak pernah sekali-sekali. terlihat manja. Oke. Bedan ya. Ya biasa gitu. Medan ya. Sambil main PS atau main Dota nih. Oh, iya. Beda doa dulu. Jadi doa. Udah doa. Udah. Suapin. Bedan dulu. Ya udah sih sambil main. Ini saya sambil main ya. Iya. Dulu. Udah doa ceritanya. Oh, udah lah. Oke. Gak usah tunjukin orang ya kalau doa ya. Ya, main PS, set, main GTA nih biasanya nih. Ya udah disuapin. Kadang-kadang dia marah. Kalau marah Kenapa marah? Ini kan TV. Awas lu sana. Gitu. Udah makan dulu makan. Gitu. Karena ini lagi Karena susahnya seru. gini nih. Kan bisa nih, jadi makan gini, makanya gini. Oke, yang terakhir lah dari tante. Tante mungkin ada yang mau disampaikan ke yang Lex. Enggak sih, standar banget. Selalu kalau ditanya selalu bilang tetap nggak boleh sombong sampai kapanpun. Itu aja sih. Tetap tidak boleh sombong sampai kapan. Oh ya, tante ngomong-ngomong nih, mamanya yang Lex ini tidak pernah mau diundang di acara TV manapun. Padahal tawaran sih udah bejibun, bener nggak? Iya. Ya, tapi Kenapa? tante kok mau datang ke acara hitam putih? Yang lainnya nggak boleh marah ya, karena aku fans banget sama bapak. Itu benar banget. Saya kalau ngomong, saya nggak pernah bohong. Saya nggak mau ngomong yang bohong. Kalau saya bohong, mendingan saya diem. Tuh dia tuh memang kayak gitu tuh. Jadi kenapa dia tipe kalian sukanya sama Ahok, Om Deddy kan terus gitu. Sama dia juga gitu orangnya. Kalau ini gitu. Ya. Cie punya fans. Udah punya fans, sudah oma-oma lagi. Opung. Saya dipanggilnya opung. Saya lebih suka fans tante-tante, Oh, gitu ya? ibu-ibu, tapi punya pendidikan tinggi, Oh, iya. pemikiran yang luar biasa. Iya. Daripada fans om-om bawa light stick ya. Iya. Nyindir lu. Oh, ini kan jelas ada tujuannya. Kalau fans om-om bawa light stick gini tuh ngapain? Nggak tahu otaknya apa dalamnya. Ntar aja kita bahas tuh yang Lex. Oke. Tapi the good thing is that tadi kita bicara dengan yang Lex. Either you like him or you don't like him. Ya, I don't actually care about that. But this is him. Oke. Dan kita melihat dari segala sisi, segala sesuatu yang mungkin berbalik pandangannya. Setiap manusia sukses itu pasti punya jalannya. Segala sesuatu yang dipikir buruk pasti ada baiknya juga. Is difference on which other side you wanna see. Now, tadi yang Lex mengatakan bahwa terserahlah di luar gue seperti apa, tapi yang pasti gue di dalam gue bahagia. Ya? Dan it's not about lu udah bisa mendapetin apa yang lu mau, tapi lu bisa
mendapatkan apa yang lu sudah punya, which is your mom. And you still stay with your mom. Pasti. So I think success is not getting what you want. Success is getting what you want. But happiness is wanting what you get. Cocok. Saya dari Komisi itulah hitam putih. Young Lex, August Ball.